Bayangkan sebuah situasi di mana dua pihak, yang diam-diam memiliki kepentingan yang berbeda, dapat menemukan jalan tengah yang memuaskan bagi keduanya. Ini semua berkat pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masing-masing, bukan hanya melihat dari sudut pandang posisi yang mereka pegang. Situasi ini menggarisbawahi betapa pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka dalam setiap proses negosiasi. Mari kita ambil contoh dua anak kecil yang sedang berdebat tentang jeruk. Saat kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mereka inginkan dapat membuka jalan untuk solusi yang lebih baik. Disinilah pentingnya bertanya tentang kepentingan masing-masing, sehingga kita bisa menemukan titik temu yang tidak terduga. Langkah pertama dalam setiap negosiasi yang berhasil adalah memfokuskan perhatian pada kepentingan, bukan posisi. Dengan cara ini, kita bisa menjelajahi beragam solusi kreatif yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Pendekatan ini bukan hanya meningkatkan kesempatan untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga membuat prosesnya lebih menyenangkan. Namun, mengetahui kepentingan pihak lain bukanlah hal yang gampang. Kerap kali, tantangan ini muncul dalam bentuk kesulitan untuk bertanya secara langsung. Meskipun begitu, memahami sudut pandang mereka adalah langkah awal yang baik untuk membangun jembatan komunikasi yang kuat dan saling menguntungkan. Ketika kita berbicara tentang negosiasi, penting untuk menetapkan standar yang adil agar kita tidak terjebak dalam perdebatan tanpa akhir. Mengandalkan kriteria objektif dapat membantu untuk menemukan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ini adalah cara untuk menjaga ketegangan tetap rendah dan menjaga fokus pada tujuan bersama. Ambil contoh nyata seperti pembagian kue. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang adil dalam negosiasi. Dengan menerapkan prinsip yang sama, kita bisa menghindari konflik dan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik, di mana semua pihak merasa puas dengan hasil yang dicapai. Ketika kita menggunakan standar yang adil, itu juga membantu dalam menemukan harga yang wajar selama negosiasi. Dengan cara ini, kedua pihak dapat merasa dihargai, dan proses menuju kesepakatan menjadi lebih lancar. Pada gilirannya, ini menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa diuntungkan. Contoh anak-anak yang berdebat tentang jeruk juga memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan dapat menghasilkan solusi yang kreatif. Dengan mencari tahu apa yang diinginkan masing-masing pihak, kita dapat menemukan titik temu yang membawa kedamaian. Ini adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Suasana juga memainkan peran penting dalam merangsang ide-ide baru. Menjaga agar sesi brainstorming berlangsung dalam suasana informal dapat meningkatkan tingkat kreativitas. Namun, kita harus membedakan antara fase brainstorming dan fase pengumpulan ide untuk mencapai hasil terbaik yang diharapkan. Di samping itu, kita harus mengingat bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk menghindari salah paham antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Dengan menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, kita dapat mengurangi frustrasi yang mungkin muncul dan menciptakan atmosfer yang lebih kondusif di sekitar proses negosiasi. Melakukan interaksi informal sebelum negosiasi dapat secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan, bahkan hingga 25 hingga 30%. Dengan mengenal preferensi satu sama lain, kita dapat membuat proses negosiasi itu sendiri menjadi jauh lebih lancar dan efisien. Ini menunjukkan bagaimana hubungan interpersonal dapat memengaruhi hasil akhir. Namun, tidak jarang kita menghadapi taktik kotor dalam negosiasi. Dalam menghadapi situasi seperti ini, diperlukan sikap yang bijaksana. Fokus pada mencari solusi untuk masalah yang dihadapi, bukan menyerang pribadi, dapat membantu menjaga suasana tetap kondusif dan produktif. Mengembangkan BATNA, atau Best Alternative to a Negotiated Agreement, sebelum memasuki negosiasi adalah langkah yang sangat penting. Ini membantu kita mengetahui batas minimal yang dapat diterima dan memberikan kepercayaan diri dalam proses. Dengan jelas memahami posisi kita bisa bernegosiasi dengan lebih tegas.
Menggunakan strategi negosiasi jujitsu juga dapat membantu kita menghindari konflik. Dengan cara ini, kita bisa memahami posisi lawan dan bermitra untuk menemukan solusi win-win. Pendekatan seperti ini menciptakan saling pengertian, yang merupakan fondasi bagi setiap kesepakatan yang sehat. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa tujuan dari setiap negosiasi bukanlah untuk menang secara individu, tetapi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kerja sama dan pemahaman terhadap kepentingan bersama adalah kunci untuk memastikan kesuksesan dalam setiap negosiasi yang kita jalani.